Perkenalkan, nama saya Olga Aldesia dari Prodi IBM. Berikut video ini saya buat dalam rangka pengambilan nilai mata kuliah Bisnis Ekonomi dengan topik perbandingan antara pasar tradisional dan juga pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang. Di zaman sekarang ini masih banyak orang-orang yang memilih belanja di pasar tradisional karena harganya yang lebih murah dan pilihan ikan atau sayur segarnya juga lebih banyak dibandingkan di pasar modern. Sedangkan pasar modern adalah pemasaran yang menggunakan teknologi atau infrastruktur modern untuk memfasilitasi jual beli antara penjual dan juga pembeli. Di dalam pasar modern, kita tidak hanya menjumpai barang produksi lokal, tetapi juga produksi impor. Lalu selanjutnya ada perbandingan fenomena mikro. Di pasar tradisional ada hukum penawaran dan permintaan. Misal, jika permintaan akan sayuran segar meningkat, maka harga sayuran segar juga akan ikut meningkat. Begitupun sebaliknya. Lalu adanya elastisitas harga, yaitu elastisitas harga dapat dilihat dari respon konsumen terhadap perubahan harga. Misal, harga telur naik, maka konsumen akan mengurangi pembelian telur dan menggantinya dengan telur bebek atau telur puyuh. Lalu di pasar modern, yang pertama adanya hukum penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi dan penawarannya rendah, maka harga yang dipasang cenderung lebih mahal. Begitu juga sebaliknya. Lalu adanya diskriminasi harga. Diskriminasi berdasarkan karakteristik pembeli, misal pemberian diskon untuk pembelian dalam jumlah yang banyak, dan juga diskon musiman dan penawaran promosi. Lalu selanjutnya adanya perilaku produsen. Perbedaan antara perilaku produsen di pasar tradisional dan pasar modern. Yang pertama, di pasar tradisional adanya keterbatasan informasi, yaitu produsen di pasar mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pasar, seperti harganya, permintaan, dan juga persaingan. Lalu ketergantungan pada tradisi, tergantung pada tradisi dan cara produksi yang sudah ada, sehingga mereka itu tidak mau mengadopsi teknologi atau metode produksi yang baru. Lalu di pasar modern, yang pertama ada harga dan kuantitas. Menentukan harga dan kuantitas berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Lalu adanya biaya produksi. Menekan biaya produksi seminim mungkin untuk laba semaksimal mungkin. Lalu ada perilaku konsumen, perbedaan antara pasar tradisional dan di pasar modern. Kalau di pasar tradisional yang pertama adanya keterbatasan informasi, karena ketergantungan pada informasi dari orang lain, seperti rekomendasi dari teman atau keluarga. Lalu yang kedua, ketergantungan pada tradisi, memiliki kebiasaan dan tradisi dalam membeli produk, seperti membeli produk dari penjual yang sama setiap harinya dan berulang seperti itu. Lalu penggunaan uang tunai, lebih sering bertransaksi menggunakan uang tunai daripada menggunakan kartu debit atau aplikasi pembayaran lainnya. Lalu di pasar modern, adanya keputusan pembelian, keputusan yang berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan juga kemampuan finansial konsumen itu sendiri. Lalu adanya harga, harga ini menjadi faktor penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen di pasar modern. Dan juga ada kualitas produk, memperhatikan kualitas sebelum melakukan pembelian. Lalu selanjutnya, teknologi atau digitalisasi di pasar tradisional. Yang poin pertama adanya pembayaran digital. Jadi tidak semua pelaku produsen di pasar tradisional itu menerima pembayaran secara non-tunai. Hanya ada beberapa pedagang yang bisa dan mau menerima pembayaran digital seperti OVO, ShopeePay, GoPay, dan Dana. Lalu adanya pasar modern, e-commerce bisa melakukan belanja melalui Shopee dan juga Tokopedia. Lalu media sosial, toko supermarket ini melakukan promosi melalui media sosial yang ada, yaitu Facebook, dan pembayaran digital. Tidak hanya menerima pembayaran secara tunai, tapi juga mereka bisa menerima pembayaran secara non-tunai, baik debit atau credit card, lalu pembayaran aplikasi lainnya. Lalu selanjutnya fasilitas di pasar tradisional dan modern sama-sama memiliki tempat parkir dan juga kamar mandi. Tetapi kalau di pasar tradisional itu untuk parkir dipungut biaya, sedangkan di pasar modern tidak. Itu sudah termasuk fasilitas dari supermarket itu sendiri. Lalu untuk kamar mandi sama-sama menyediakan fasilitas kamar mandi, cuman dari segi kebersihan memang lebih bersih yang di pasar modern dibandingkan di tradisional. Dan juga di tradisional dipungut biaya untuk penggunaan kamar mandi itu sendiri, di pasar modern pun tidak.
pungut biaya. Lalu non-fisiknya seperti keamanan, kalau di pasar tradisional itu tergantung dari para pembeli yang datang ke pasar harus bisa menjaga barang bawaannya sendiri, karena itu adalah tempat yang ramai. Lalu untuk baunya, ya pada umumnya seperti pasar tradisional seperti apa, suhu, karena tidak adanya fasilitas seperti AC, kipas angin pun jarang, jadi suhunya akan menyesuaikan yang ada di luar. Kalau panas ya panas, kalau sedang hujan mungkin akan terasa sedikit lebih dingin atau sejuk. Kalau di pasar modern, eh, keamanannya sudah pasti aman karena adanya fasilitas CCTV dan juga untuk bau dan suhu bau karena itu termasuk pasar modern, jadi saya rasa itu pasti lebih diperhatikan kebersihannya dan juga disediakan fasilitas pendingin ruangan sehingga berbelanja menjadi lebih nyaman. Lalu yang terakhir adanya kesimpulan dari sisi pasar tradisional memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, para pedagang di pasar tradisional memiliki peran penting juga dalam mempromosikan dan menjual produk mereka serta membangun hubungan atau relasi dengan konsumen. Lalu untuk pasar modern, kelengkapan barang menjadi salah satu keputusan warga di dalam perumahan untuk berbelanja di supermarket, selain dari jaraknya yang dekat. Selain itu juga teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta memfasilitasi interaksi antara pelaku usaha dan juga konsumen.